akun bank, dan dia memberikan 5%. Ya, 5% annual interest. Kalau annual berarti dia setiap tahun memberikan 1 kali. Interestnya 5%, maka setelah 5 tahun berapa? Ya. Untuk menghitungnya berarti ini adalah future value yang basic ya. Untuk future value basic berarti kita tidak perlu bingung-bingung gitu kan, karena dia rumusnya tinggal PV 1 plus I pangkat N, gini kan. Maka di sini present value-nya adalah 500, 1 plus 5%, pangkat berapa, 5 tahun ya, 5. Ya, kalau 1 plus 5% berarti dia 1,05. Oke, jangan sampai salah jadi 1,5 tapi 1,05. Oke, sampai sini aku rasa nggak ada masalah ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja ya. Nggak harus aku tanya satu-satu, langsung aja. Kalau misalnya mau ditanyakan, langsung potong aja, Kak, maaf ini kayak gini-gini. Atau misalnya, Kak ini seperti ini gimana gitu, nggak ada masalah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Ada sebuah rental DVD gitu kan, dia sekarang saat ini dia memberikan rentalan itu sekitar 8.000 DVD per tahun. Ya, kemudian kita tanya berapa yang akan direntalkan dalam 10 tahun ke depan apabila permintaan rental DVD ini diekspektasikan naik setiap tahunnya 7%. Ini masih juga future value yang basic gitu kan. Future value sama dengan present value-nya adalah 8.000. Sorry, agak susah nulisnya. 8.000, 1 plus 7%, dipangkatkan 10 gitu ya, karena 10 tahun. Ya, nanti sehingga kita dapatkan di sini adalah 15.000. Terus kita mungkin kagum gitu ya, betapa dalam 10 tahun udah 2 kali lipat lebih gitu kan. Enggak ya, 2 kali lipat ya, udah hampir 2 kali lipat aja gitu kan ya. Itulah the beauty of compound interest gitu ya. Ada namanya compounding itu dia memang sangat itu ya, sangat memukau memang kalau compounding itu. Benefitnya gede, tapi kalau kita nggak tahu risikonya juga gede. Nanti di akhir kita akan coba bahas gitu ya. Kenapa kok the beauty of compound interest kalau kita nggak ngerti itu bahaya juga. Kemudian kita lanjut ya, berapa future value dari 10.000 compounding 12 annually sama 20 tahun ya, berarti sama, kita hitung biasa future value, di sini dia 10.000 ya, di sini 1 plus 12 kita pangkatkan 20 ya, kita dapatkan 96.462,93 ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai nomor 3? Ini masih future value basic semua. Kemudian kita masuk ke present value. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan langsung ditanyakan aja ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke present value di sini. Berapa present value dari 100.000 yang akan diterima 25 tahun lagi ya, apabila discount rate-nya ada 5%. Di sini kita bisa lihat ya, 100.000 itu berarti diterima di masa depan. Ya kan? Berarti kalau kita tarik ke masa sekarang, kira-kira 100.000 itu berapa sih nilainya gitu kan. Berarti tinggal kita bagi aja ya present value. Sorry, mouseku tuh kayak double click isu gitu. 100.000 ya, dibagi dengan 1 plus 5%. Kita pangkatkan 25. Nah, sehingga pada tahun ini, pada kondisi sekarang, pada tahun ke-0, nilainya dari 100.000 itu adalah 29.530. Ya, berarti sangat kecil gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman ditawari, milih mana? Tak kasih 100.000 sekarang apa bulan depan? Ya, sekarang udah tahu ya. Oh, sekarang aja gitu. Karena selain ada time value of money, ada juga namanya economic cost ya. Bisa aja dengan 100.000 yang sekarang kita bisa putar, kita bisa apakan, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini nomor 5 ini PTA menerbitkan bond senilai 100.000 dengan bunga 9% pada harga 102.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Haruskah kita membelinya? Nah, di sini ini yang jadi kasus adalah kita masuk ke bond valuation sih ini sebenarnya. Cuman ini adalah penerapan dari present value gitu kan. Di sini kita harus mikir
terhadap cost benefit-nya. Cost benefit-nya. Gitu ya. Sebenarnya ini di soalku kurang lengkap sih. Harusnya aku kasih tambahkan berapa nominal atau nominal interest rate pada pasar. Cuma di sini diasumsikan interestnya diskon rate-nya sama dengan 9% aja gitu ya. Nah, kenapa kita harus berpikir pada cost benefit? Cost-nya apa? Cost kita membeli sebuah bond. Ya cost-nya adalah par value yang atau harga yang harus kita bayar, yaitu berapa? 102.000 gitu kan. 102.000. Kemudian benefitnya apa? Benefit yang kita dapat dari membeli bond adalah tiap tahunnya kita menerima interest, ya kan? Menerima interest tiap tahun. Selain interest kita menerima apa? Selain interest kita juga menerima nanti di akhir kita menerima par kita, ya nggak? Menerima par kita. Nah, tinggal kita present value kan mana yang lebih besar gitu kan. Kita present value kan dulu interest sama par kita. Ya, kita present value kan, kemudian kita lihat, kita nilai mana yang lebih besar, cost kita atau benefit kita. Baru nanti kita akan ketahuan, oh besar cost-nya, jangan beli. Oh besar benefit-nya, oke kita beli. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal ini, kita hitung cost benefit-nya. Cara ngitung cost benefit-nya gimana? Cost-nya udah jelas ya, kalau mungkin aku akan masuk ke benefit-nya. Biasanya nanti di soal ada dua. Yang pertama adalah 9% ini sebagai bunga yang melekat, biasanya disebut sebagai coupon rate. Kemudian ada bunga pasar atau market rate gitu ya. Market rate ini ya. Katakan market rate-nya di sini sama juga 9%. Nah, market rate itu yang digunakan untuk mendiskon rate kan gitu ya. Jadi coupon rate ini digunakan untuk mencari interest ya. Misalnya di sini aku tulis tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Oh, sorry 5 tahun ya. Di sini 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di tahun kelima ya kita akan menerima par kita lagi 100.000. Ya, setiap tahunnya kita akan mendapatkan 9%. Kalau 9% berarti kita dapat 9.000. 9, 9, 9, 9, 9. Nah, 9 ini dia dicari menggunakan coupon rate atau interest rate yang dijanjikan oleh si bond. Kemudian kita present value kan. Kita present value kan dengan apa? Kita present value kan dengan market rate atau dengan discount rate. Gitu ya. Nah, dan kita present value kan semuanya. Ada cara gampangnya enggak? Ada. Ya. 9999 ini ya. Dia ini annuity bukan? Ya kan? Dia kan annuity ya enggak? Langsung aja yang interestnya kamu annuity-kan, kita annuity-kan semua. Tinggal yang 100-nya ini kita present value-kan secara basic gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh, boleh banget malah. Lebih simpel, lebih enak gitu kan. Nah, ini salah satu contoh gitu ya kita untuk menghitung cost benefit dari membeli sebuah bond. Ya. Jadi di sini kalau kita hitung ternyata benefitnya lebih kecil daripada cost-nya. Ya, benefitnya ternyata cuma sekian dan cost-nya adalah sekian, sehingga jangan kita beli berarti ya, cost-nya lebih tinggi 2.000 ya, meskipun kita dapat aliran 9.000 per tahun dari interestnya, cuman kan 9.000 itu nggak kita terima sekarang, kita terimanya kan masih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dan seterusnya. Dan hal itu ada time value of money-nya, dan hal itu menyebabkan nilai 9.000 itu nggak lagi 9.000 saat kita menerimanya, tapi lebih rendah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di nomor 6, berapa banyak uang yang akan kita akumulasikan pada akhir tahun ke-10 apabila kita mendepositkan 3.000 setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan ya, pada saving account 5% per tahun ya. Ini future value basic ya. Tinggal 3.000 ya, rumusnya future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. 1 plus I-nya 5% dipangkatkan 10, kita ketemu 37.000. Kemudian nomor 7, Mei memerlukan uang untuk biaya untuk biaya sekolah adiknya 4 tahun mendatang sebesar 150 juta. Nah, kita lihat 150 juta itu uang kapan? Uang 4 tahun ke depan gitu kan.
berapa uang yang harus tabung tiap tahun bila suku bunga di bank tersebut adalah 8%. Nah, berarti kita ini disuruh mencari sebuah PMT gitu kan. Di sini kita tahu ini adalah di masa depan gitu ya. Di masa depan. Kemudian bagaimana cara kita mencarinya gitu kan? Kira-kira kayak seperti apa ya cara kita mencarinya? Maka di sini kita gunakan yang annuity. Annuity. Oke, kita pakai yang annuity. Per tahun kita bisa menabung berapa gitu kan? Ya, masih ingat ya rumus annuity ya. 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, ini yang kita gunakan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa kok nggak kita pakai future value gitu kan? Oh enggak, gitu ya. Karena kalau kita pakai future value gitu kan, nanti nilainya lebih gede dari 150.000 gitu kan. Dan kita kan butuhnya 150.000 gitu ya. Kalau misal nanti ada kebingungan, boleh dibuktikan gitu ya. Kita coba gitu kan. Oh kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini bakal gimana gitu. Nanti akan ketemu ya, yang kepakai adalah yang present value. Jadi kalau sudah jelas nominalnya berapa, ya kita pakainya present value. Tapi kalau kita disuruh mencari misalnya setiap tahun kita mau menabung gitu kan. Berarti yang atas tadi itu ya. Oke, ini dulu aja. Ya, jadi kalau misalnya ditanya setiap tahun harus menabung berapa supaya terkumpul sekian. Nah, itu berarti present value. Tapi kalau misalnya ketika aku setiap tahun menabung sekian, nanti di akhir tahun sekian terakumulasi berapa. Nah, itu berarti pakai future value yang annuity. Itu ya. Jadi sorry ini aku ralat, yang ini adalah accumulate ya. Accumulate ini berarti kita menggunakan annuity ya yang ini. Sorry ini tadi aku miskonsepnya di sini. Ini harusnya annuity gitu ya. Berarti di sini adalah future value. Ya tipe soalnya kan beda ya. Kalau ini akumulasinya berapa? Kalau yang ini adalah berapa kita harus nabung per tahun gitu kan. Ini future value sama dengan PMT ya 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Nah, ini dia untuk hitung yang nomor sebelumnya gitu ya. Sorry ya yang ini ya. Oke, kita akan lanjut. Kemudian di nomor 8 ya. Di sini sebuah perusahaan konsultan desain interior harus membayar royalti sebanyak 25.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Ya, setelah diadakan perjanjian, perusahaan tersebut akhirnya setuju bayar sekaligus pada tahun pertama. Apabila tingkat bunga diperhitungkan sebesar 15% per tahun, berapa jumlah yang harus dia bayarkan? Nah, ini menarik gitu ya. Kira-kira dia seperti apa ya? Dia memposisikan dirinya itu ketika 25.000 per tahun, ya kemudian dia mau bayar sekarang, gitu kan? Kira-kira dia pakai present value atau dia pakai future value? Coba ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa dia menggunakan katakan present value? Oke, kenapa dia pakai present value atau future value? Kenapa dia pakai future value? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Boleh, bilang aja enggak apa-apa. Nggak usah takut salah, santai aja. Nomor berapa? Tadi yang nomor 8. Kira-kira dia pakai apa tuh? Future value kah atau present value kah? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Kita bahas langsung ya.
Dia di sini menggunakan yang namanya adalah, oh ini ada yang di chat nih, nomor 8. Nah, ini PV ya, betul ya, dia pakai PV ya. Jadi karena dia udah tahu gitu kan di depan itu gitu kan besok ini dia udah bayar 25 gitu kan, 25. Ya kemudian tinggal dia present value kan seperti apa gitu ya. Oke, bener ya pakai present value dan dia menggunakan konsep annuity. Kemudian yang dimaksud perpetuity itu apa? Ya perpetuity itu adalah dia diasumsikan bahwa dia akan going concern, dia akan terus berjalan, dia akan apa istilahnya kayak kita ingin mencari terminal value. Katakan sebuah perusahaan itu kita asumsikan dia akan berjalan terus menerus seterusnya gitu ya. Dan tiap tahun dia bisa membuat growth selama growth dari pertumbuhan dia itu 5% katakan. Kemudian kita disuruh nyari gitu kan. Present value dari seluruh income ke depan dia itu berapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi perpetuity itu adalah dia bisa growth, bisa juga tetap gitu. Tapi yang jelas dia sepanjang waktu ya, dia seterusnya gitu ya. Dia nggak ada periode-periode tertentu, nggak ada. Dia seterusnya. Gitu ya. Kemudian di nomor 10, Hendra menerima uang sewa tanahnya 10 juta per tahun, di mana tanah tersebut adalah tanah sertifikat hak milik yang dimiliki untuk selamanya. PT Kalam Aja berusaha membeli tanah tersebut dengan nilai sewa tanah tersebut sampai tahun tak terhingga. Dengan tingkat bunga majemuk 8%, berapa jumlah uang yang harus disediakan? Maka di sini ya ini adalah konsep perpetuity gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong konsep perpetuity gampang aja. Ya, kalau dia 10 juta per tahun, kita tinggal bagi dia dengan bunga tersebut ya. Jadi misalnya perpetuity, kalau kita pakai rumus perpetuity itu hanya ada di present value ya, future value nggak ada perpetuity, hanya ada di present value. Di sini adalah 10 jutanya atau cash flow-nya, kemudian dibagi dengan 8% atau discount rate-nya ya. Sehingga nanti kita dapatkan 125 juta. Ya, sesimpel itu kalau perpetuity. Kenapa ada konsep perpetuity gitu kan? Karena kita tahu gitu kan, semakin lama gitu kan. Tadi misalnya di tahun ke-10 itu ternyata nilai dari 100.000 tinggal 29.000 gitu kan. Atau di tahun ke-20 gitu ya, tinggal 29.000 dan sebagainya. Berarti ada dong, semakin lama itu nanti akan nilainya akan mendekati 0 ya enggak? Nah, kita itu ingin cari gitu. Sebenarnya sampai berapa lama itu kita nggak tahu memang, tapi ya kita ingin mencari sampai di sini gitu kan. Sampai ke ya berapa sih sampai dia mendekati 0 nilainya, kalau kita present value kan semua dia jadi berapa gitu. Kalau kita jumlahkan semua dia jadi berapa yang nilainya sampai mendekati 0 ini. Nah, itulah yang maksud dari perpetuity itu kita ingin mengakumulasikan semuanya gitu ya. Rumusnya gampang banget ya, tinggal dibagi persentasenya udah kelar. Kemudian di 2 soal terakhir, Jordan ini mengumpulkan uang membeli sebuah rumah jika ia pensiun. Ya, dia akan pensiun 8 tahun lagi. Jika jumlah uang Jordan perlukan 300 juta, tingkat bunga yang berlaku adalah 10 tahun, berapa jumlah yang harus Jordan tabung per tahunnya untuk mencapai rumah tersebut gitu ya. Ini sedikit tricky sebenarnya ya, karena konsepnya adalah kita akan menabungnya. Ya. Kita akan menabungnya. Jadi di sini dia menabung, dia invest pada suatu instrumen investasi gitu kan, yang memberikan dia return 10% per tahun. Kira-kira gitu ya, kita menghitungnya apakah menggunakan present value ataukah dia akan menggunakan future value. Kalau yang ini mungkin jelas ya, kelihatan dia pakai future value ya, karena apa istilahnya kayak dia itu menabung gitu kan. Nanti beda lagi dengan kasus soal yang nanti akan aku kasih ya. Nanti adalah kasus soal kita ngomongin KPR gitu ya. Kalau ini aku rasa nggak ada masalah ya. Ini kita pakai future value annuity ya. Jadi per tahun kita nyari PMT-nya. Future value-nya 300 juta, PMT-nya kita cari, bunganya 10%, periodenya 8 tahun. Kemudian Hardim beli motor secara kredit $1.000
dan dibayar tiap 3 bulan selama 5 tahun dengan tingkat bunga 12% per 12% per tahun ya ini ya. Berapa cicilan yang harus dibayar? Nah, kurang lebih nanti soalnya akan seperti ini gitu ya, soal yang bunga KPR. Nanti kita akan melihat gitu kan sebenarnya KPR di Indonesia itu berapa sih total yang harus kita bayar gitu ya. Kalau dia seperti ini, dia kan jelas nih ya, dia kredit ya. Kalau kita ngomongin kredit berarti dia menggunakan present value. Jadi beda sama yang tadi ya kan. Kalau yang tadi itu kan dia konsepnya nabung si Jordan di soal sebelumnya. Dia konsepnya nabung. Tapi kalau ini dia konsepnya adalah utang gitu kan. Dia utang berarti ketika dia utang kita pakai nominalnya sudah jelas, maka kita present value kan gitu ya. Tapi kalau konsepnya nabung, maka kita future value kan. Nah, jadi jangan bingung, jangan kebalik-balik di konsepnya di sini ya. Jadi dibawa slow aja gitu ya. Nah, karena dia 12% per tahun, dia bayarnya tiap 3 bulan, ya berarti interestnya kita bagi dengan setahun dia bayar berapa kali, gitu kan. Setahun dia bayar 4 kali, sehingga nanti kurang lebih, ya rumusnya akan seperti ini. Oh, share screen-ku aku matiin ya. Ya, karena dia seperti ini, nanti kurang lebih, ya nanti rumusnya karena dia utang ya, sekali karena dia utang maka kita pakai present value. Present value sama dengan PMT dia. Nah, PMT ini kan yang sebenarnya kita cari itu kan. PMT dia 1 min 1 per 1 plus I-nya dikali N dibagi I. Nah, di sini yang perlu kita teliti adalah I dan N-nya sebenarnya. I-nya adalah I berapa dia setahun bayar berapa kali sih gitu kan. Setahun ternyata dia bayar 4 kali karena dia tiap 3 bulan kan, berarti setahun 4 kali. Berarti I-nya adalah 12% dibagi 4. Sedangkan N-nya atau periodenya adalah dia 5 kali. 5 tahun dikalikan per tahun dia bayar 4 kali sehingga periodenya adalah 20. Nah, jadi yang sedikit tricky-nya di sini gitu ya. Dia utang berarti present value, kemudian I dan N-nya, ya inilah yang harus kita teliti lebih jauh gitu ya. I-nya dia per tahun bayar 4 kali, berarti kita nggak bisa pakai bunga per tahun, tapi pakainya bunga setiap periodenya tadi gitu ya. Jadi di sini ada 20 periode dan per periodenya dia 3%, berarti ya 12% dibagi 4. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau nggak ada, kita akan coba. Tadi ya, aku janjikan kita ada case gitu ya. Kita akan ada case, nanti ke whiteboard gitu ya. Oke, teman-teman di sini, aku stop share dulu deh. Kita cari bareng-bareng. Teman di sini tahu nggak bunga KPR sekarang berapa? Bunga KPR. Bunga KPR fix 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, suku floating-nya adalah sekitar 13-14%. Oke, jadi coba kita hitung ya, kalau kita mau beli rumah, ya, beli rumah, katakan harga rumahnya adalah rumah di Bintaro deh, kita cari. Teman-teman penilai kan? Apa sih yang bloknya rumah 123 atau apa ya? Harga rumah di Bintaro ini aja deh. Kita cari ya, harga rumah di Bintaro dia sekitaran berapa. Ya ini nggak jual nih mungkin. Cicilan flat 1,5 juta, ini berapa kali gitu kan. Kita cari rumah yang standar deh, yang standar. 300 juta, oke. Oh, ini 3 miliar. Ini kayak 3 miliar, ini tuh 3 juta. Oh, mungkin 3 juta per bulan kali ya. 1000.
Ini gaya, ini berapa? 2,5 M. Ini 3 M. Oke. Kita asumsikan aja ya, kita pakai, kita sepakati aja harga yang kita pakai itu 500 juta gitu ya. Harga yang kita pakai adalah 500 juta. Jadi kita teman-teman mau beli rumah di Bintaro, katakan di PJMI, tapi aku nggak yakin sih di PJMI ada sekitar 500-an juta, mungkin lebih lah. Di PJMI dia harganya 500 juta, teman-teman pakai KPR. KPR-nya selama 15 tahun. Sorry, bukan 15%, 15 tahun. Ya, KPR maksimal kan 15 tahun ya jangka waktunya ya, jangka waktu KPR. Ya. Kemudian cicilan per bulannya, aku minta tolong teman-teman cari cicilan per bulannya berapa. Cicilan per bulan. Ya. Kita pakai floatingnya aja deh. Ya, bunga fix pertama, fix kedua tuh nggak ada apa-apanya gitu. Anggap aja itu bonus deh ya. Kita pakai floating aja, di tengah-tengahnya katakan bunganya adalah 14% 14 deh. 14% per tahun. Oke, teman-teman cari berapa cicilan per bulan yang harus dikeluarkan. Satu yaitu ya. Satu adalah cicilan per bulan. Kemudian yang kedua teman-teman cari berapa sih sebenarnya yang teman-teman bayar gitu ya. Total yang teman-teman bayar. Yang dibayarkan. Jadi dua ya, cicilan per bulan, dan yang kedua adalah berapa sih sebenarnya duit total yang teman-teman bayarkan ke pihak bank, karena ini konsepnya adalah utang ya. Jadi teman-teman harus jeli kira-kira apakah ini menggunakan present value, apakah menggunakan future value. Ya, jangan sampai kebalik, harus teliti, harus benar-benar jeli ini apakah menggunakan present value atau menggunakan future value. Tadi sempat kita bahas case-nya si Jordan sama si siapa tadi. Kalau si Jordan itu dia seperti apa ya, dia satunya dia pinjem ya, dia utang, si siapa tadi yang beli motor, berarti dia seperti apa pakainya. Kalau ini dia utang, jelas utang karena KPR ya, kredit perumahan rakyat. Teman-teman beli rumah, kemudian rumahnya itu ditalangi oleh bank gitu ya, kemudian rumah tanahnya dijadikan jaminan atas pembayaran utang teman-teman. Kurang lebih seperti itu kalau KPR. Ya silakan teman-teman cari ya, nanti di meet sesi kedua kita akan sedikit banyak kita bahas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Aku sudahi. Setelah ini kita join lagi ya untuk masuk ke materi sesi berikutnya. Oke, aku end sampai di sini. Jangan lupa dikerjain ya. Terima kasih.